Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Kopsatun, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada tanggal 23 September sampai 4 Oktober, saya berkesempatan melakukan observasi dan wawancara di SMA Negeri 1 Banjarharjo. SMA Negeri 1 Banjarharjo merupakan sekolah negeri yang terletak di Jalan Raya Barat nomor 27, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan sudah terakreditasi A. Saya berkesempatan mewawancarai dua narasumber, yaitu Bapak Mugi Sudiono SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarharjo, bidang akademik sekaligus guru sejarah, dan Ibu Nok Uci Kurniawati sebagai guru Bahasa Indonesia yang ada di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Berkat beliau-beliaulah saya dapat mengetahui informasi yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Karakteristik siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjarharjo ini cukup beragam. Bahwasannya SMA Negeri 1 Banjarharjo ini terletak di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Walaupun SMA Negeri 1 Banjarharjo ini terletak di Provinsi Jawa Tengah, secara etnis atau suku, mereka lebih ke suku Sunda. Sehingga kebanyakan siswanya ini menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari, sehingga memerlukan upaya cukup keras terutama pada mata pelajaran tertentu seperti misalnya bahasa Jawa. Itu memerlukan upaya yang lebih karena bahasa sehari-harinya itu bahasa Sunda. Kemudian secara kultural, karena berada di daerah perbatasan, jadi kebanyakan itu lebih condong ke daerah Sunda. Kemudian secara kultur atau budayanya lebih mengacu ke budaya Sunda karena memang berada di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian status sosialnya itu status sosial ekonomi menengah. Ada beberapa yang kurang mampu. Yang berasal dari keluarga kurang mampu ini nanti akan diberi pembiayaan seperti KIP dan BSM. Untuk karakteristik minat belajar di SMA Negeri 1 Banjarharjo ini cukup tinggi, di mana pada setiap tahunnya itu siswa yang berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu semakin meningkat. Pada tahun ajaran 2020-2021, sekitar 25% melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu membuktikan bahwa karakteristik minat belajar di SMA Negeri 1 Banjarharjo itu cukup baik. Yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Struktur organisasi di SMA Negeri Banjarharjo ini dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Bapak Akif Budiman MPD dan di bawahnya wakil kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah ini kedudukannya sejajar dengan komite sekolah, di mana komite sekolah ini yaitu menjadi mitra yang menampung aspirasi dari wali murid terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Kepala sekolah membawahi 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama, wakil kepala sekolah bidang akademik yang dijabat oleh Bapak Mugi Sudiono SPD. Kemudian kepala sekolah bidang wakil kesiswaan yang dijabat oleh Bapak Darkum SPD. Berikutnya, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang dijabat oleh Bapak Agus Riyadi SPD. Yang terakhir yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat yang dijabat oleh Bapak Suroto SPD. Kemudian di bawah WAKA ini ada 3. Yang pertama, laboratorium. Nah, laboratorium ini adalah laboratorium kimia yang dipimpin oleh Bapak Darto SPD. Kemudian ada laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa yang dipimpin oleh masing-masing mata pelajaran yang diampu. Yang kedua yaitu Dewan Guru.
di mana guru yang ada di SMA Negeri 1 Banjarharjo ini ada 45 orang, yang semuanya sudah berkualifikasi S1 dan S2, atau strata 1 dan strata 2. Kemudian Dewan Guru tersebut mengampu mata pelajaran sesuai bidangnya masing-masing. Yang ketiga yaitu ketatausahaan. Nah, ketatausahaan ini dipimpin oleh Bapak Agus Riyadi selaku PLTU. Kemudian di bawahnya juga terbagi dari beberapa personil dari berbagai bidang, seperti bidang keuangan, bidang administrasi, bidang persuratan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Nah, peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Banjarharjo ini sama umumnya pada sekolah-sekolah lain. Mulai dari ketika berangkat ke sekolah, jam berapa, masuk jam berapa, dan pulangnya jam berapa, dan cara berpakaian setiap siswanya diperhatikan. Apa yang harus dibawa dan yang tidak boleh dibawa itu sudah tertulis dalam tata tertib di sekolah SMA Negeri 1 Banjarharjo. Bagi yang melanggar, akan diberi sanksi berupa poin atau angka yang akan diakumulasikan selama 1 tahun. Siswa bisa dikeluarkan jika melebihi poin yang telah ditentukan berdasarkan berat, sedang, dan ringannya pelanggaran. Yang keempat, kegiatan seremonial formal yang ada di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Yang pertama itu kegiatan upacara. Kegiatan upacara bendera ini wajib diikuti oleh guru, siswa, serta TU. Yang kedua yaitu Bapak Ibu Guru melakukan apel pagi yaitu 10 menit sebelum bel berbunyi. Adapun seremonial formal lainnya seperti hari-hari besar nasional, mulai dari upacara kemerdekaan 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari Pendidikan Nasional, serta hari-hari besar lainnya. Kemudian SMA Negeri 1 Banjarharjo melakukan seremoni untuk merayakan ulang tahun sekolah pada tanggal 20 November. Dan yang terakhir yaitu peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, serta pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Dan juga ketika bulan puasa, siswa dibiasakan untuk membayar zakat. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Kegiatan kurikuler atau belajar mengajar pada sebelum pandemi ini berlangsung selama 5 hari, di mana hari Senin sampai hari Jumat, pada pukul 7 sampai 15.30. Namun setelah terjadi pandemi COVID ini, SMA Negeri 1 Banjarharjo menerapkan sistem PJJ pembelajaran jarak jauh melalui berbagai aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, dan Google Drive. Nah, berikutnya kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan pendukung pembelajaran, di mana SMA Negeri 1 Banjarharjo ini saat sebelum pandemi, SMA Negeri 1 Banjarharjo ini melakukan studi lapangan di Bali, seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah yaitu museum dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, kegiatan seperti ini itu tidak wajib dan tidak ada paksaan. Nah, untuk ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Banjarharjo ini biasanya sebelum pandemi itu dilaksanakan setelah KBM pukul 16 sampai 17 sore. Nah, di SMA Negeri 1 Banjarharjo ini banyak sekali ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa, misalkan karate, seni musik, seni tari, adapun bulu tangkis, sepak bola dan bola voli, dan masih banyak lainnya. Adapun ekstrakurikuler kerohanian seperti hadroh. Namun pada saat pandemi ini, semua kegiatan yang dilakukan diberhentikan untuk sementara, karena memang siswa tidak boleh berada di lingkungan sekolah selama pandemi. Yang keenam yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Kegiatan-kegiatan pembiasaan positif yang ada di SMA Negeri 1 Banjarharjo ini cukup sederhana, yaitu salam, tegur, sapa, di mana siswa
Menyapa guru atau teman ketika bertemu, bisa mengucapkan Assalamualaikum atau Selamat pagi. Untuk bertemu dengan guru, kadang siswa itu melakukan jabat tangan, mencium tangan sebagai penghormatan kepada guru mereka. Hal ini bertujuan untuk menjalin keakraban antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Kemudian pembiasaan positif lainnya yaitu pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, pembiasaan positifnya masih berkaitan dengan kebersihan, di mana pada setiap hari Jumat, siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjarharjo dibiasakan untuk membersihkan kelasnya masing-masing, membersihkan halaman depan, mencabut rumput-rumput liar. Untuk pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Banjarharjo, ini SMA Negeri 1 Banjarharjo telah mengikuti anjuran pemerintah, yaitu melalui surat edaran yang diedarkan oleh Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020, yaitu masa darurat pembelajaran. Jadi, hampir selama 20 bulan sejak tahun 2020, tepatnya Februari akhir, SMA Negeri 1 Banjarharjo telah melakukan pembelajaran daring, yaitu menggunakan sistem Google Classroom. Untuk penilaian sendiri di SMA Negeri 1 Banjarharjo yaitu ada dua, penilaian afektif dan penilaian kognitif. Penilaian afektif berkaitan dengan kemampuan siswa yaitu dalam hal sikap. Tentunya dalam pembelajaran khususnya bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan secara teori, namun ada prakteknya juga. Kemudian ada penilaian kognitif yaitu ulangan. Nah, ulangan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Banjarharjo ini yaitu menggunakan Google Drive atau Google Chrome sehingga dapat memudahkan dalam hal penilaian. Kendala yang dialami oleh SMA Negeri 1 Banjarharjo ini selama pembelajaran daring yaitu berupa jaringan terutama kuota. Untuk kuota sendiri, SMA Negeri 1 Banjarharjo telah mendapat bantuan dari pemerintah berupa kuota gratis. Namun masalahnya, siswa enggan mengambil kuota gratis tersebut ke sekolah dengan alasan rumah jauh lah atau hanya kuota seberapa. Sebagian orang tua tidak sanggup untuk memberikan jatah kuota kepada anaknya. Guru-guru SMA Negeri 1 Banjarharjo berharap pemerintah bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi sehingga dapat memberikan kuota gratis, terutama dalam hal pembelajaran. Dalam hal motivasi belajar selama pandemi ini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjarharjo, alhamdulillah semuanya termotivasi. Jika ada siswa yang tidak sering mengikuti pembelajaran daring, guru, terutama wali kelas, akan melakukan home visit dan menanyakan penyebabnya. Kemudian, memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar kembali mengikuti pembelajaran daring. Sekian dari saya, berikut beberapa dokumentasi serta cuplikan wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbatasan ya antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga ini menjadi sebuah hal yang unik ya, walaupun berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tetapi secara etnis atau suku ini sebagian besar adalah suku Sunda, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari itu adalah bahasa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pembelajaran di SMA Negeri 1 Banjarharjo selama pandemi, SMA Negeri 1 Banjarharjo mengikuti anjuran pemerintah melalui surat edaran yang diedarkan oleh Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020, yaitu masa darurat pembelajaran menggunakan pembelajaran daring, yaitu dengan melalui classroom. Jadi sudah hampir selama 20 bulan sejak awal tahun 2020